Terima kasih Pak Ida. Benar kan? Kita berasa kuliah beneran ini Pak, tambah ilmu. Ya, Pak Ida melihat kacamata pandemi dari sisi positif dan negatifnya. Pengalaman kita memang bersama-sama selama setahun ini, perilaku kita menjadi berubah. Dan tadi disampaikan oleh Pak Ida, bisa menjadi kajian ini ya. Juga disampaikan oleh Pak Ida beberapa paradoks yang terjadi, kompleksitas yang terjadi, dan kita ternyata sekarang jadi berpikir, iya ya, hal seperti itu ternyata kita alami. Kita sulit menjadikan diri kita kembali ke masa lalu. Bahkan sekarang kita menjadi objek dari teknologi. Aspek literasi pun belum menyangkut aspek yang lebih luas. Bahkan pemakaian medsos juga tidak pas yang terjadi selama ini. Dan beberapa hal lain yang memaksa kita harus berubah. Beberapa hal yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ida. Terima kasih Pak Ida, dalam waktu yang singkat bisa memunculkan ide-ide bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk pada tanya jawab. Ada beberapa tanya jawab yang sudah masuk di chat, akan saya bacakan, semoga tidak terlewat ya. Yang pertama dari sayangku ini, Bu Astrid Damayanti, Bu dosen di Malang. Assalamualaikum untuk Prof. Jun. Ada pertanyaan yang menggelitik saya untuk meminta pendapat panjenengan berkaitan peran pustakawan di masa pandemik, yang tentu mau tidak mau berubah seiring dengan beberapa kebijakan atau aturan yang ada. Ada satu hal yang mungkin dapat menjadi perhatian, yaitu tentang persepsi pemustaka terhadap layanan referensi virtual. Bagaimana menurut Prof. Jun kepentingan pemustaka berkaitan dengan layanan virtual yang terjadi tersebut? Matur nuwun sebelumnya. Monggo Prof. Jun silahkan untuk dijawab. Matur nuwun Bu Susi. Masih mute, Prof. Saya nggak begitu paham pertanyaannya ya. Jadi gimana itu? Maksudnya gimana ya? Bagaimana Prof? Jadi maksudnya gimana Mas? Maksudnya begini, coba saya bacakan ulang ya. Bagi yang terakhir tadi. Persepsi pemustaka terhadap layanan referensi virtual. Jadi kan sekarang referensinya menjadi virtual, Prof. Lalu kepentingan pemustakanya, lalu bagaimana kalau layanan virtual itu harus terjadi gitu. Mungkin kan referensinya sekarang dilakukan secara virtual. Mungkin itu yang bisa saya baca dari apa yang ditanyakan Bu Astrid. Bu Astrid boleh juga menyampaikan kalau misalnya belum jelas. Ya betul, sampun. Seperti itu, layanan virtual yang terjadi yang sekarang ini menurut panjenengan seperti apa, Prof? Layanan online maksudnya ya? Iya. Layanan online untuk pemustaka, untuk user, Prof. Istilah pemustaka itu user. Ya, karena sebetulnya hampir layanan perpustakaan itu transparan gitu ya. Jadi transparan itu artinya itu nggak terasa ada gitu loh. Ya, jadi kayak sebenarnya ke Google Search itu juga layanan pencarian informasi itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau layanan online itu ya kita bisa cari sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya pustakawannya itu nggak kelihatan gitu ya. Pustakawannya itu di balik itu yang menyiapkan, menyiapkan dan memberikan akses. Lalu pemustakanya cari sendiri lewat sistem itu gitu ya. Menurut saya kok itu sesuatu yang modern gitu ya. Jadi pandemi ini sebetulnya sisi positifnya kita didorong untuk memberikan layanan yang modern menurut saya ya. Kecuali tadi itu ya. Tadi saya referensi itu bayangan saya buku-buku yang tidak boleh dipinjam gitu ya. Buku referensi kan
harus dibaca di tempat gitu ya. Jadi kalau buku-buku yang tidak digital itu ya, lalu sekarang layanannya online, nah itu yang kesulitan ya. Jadi di UGM itu tesis disertasi kan, skripsi tesis disertasi kan nggak boleh di digital ya. Sehingga pemustaka itu nggak bisa akses, padahal layanannya hanya online gitu ya. Akhirnya yang ditempuh adalah janjian di tempat saya ya. Jadi menghubungi kalau perlu membaca tesis ini lalu nanti tanggal berapa, jam berapa, pustakawannya ke kampus nungguin si mahasiswanya baca gitu ya. Kayak janjian ketemu muka gitu ya. Nah, kalau itu referensi dalam arti buku yang tidak boleh dipinjam ya. Tapi kalau referensi dalam arti koleksi itu lebih baik sih koleksi itu online semua. Istilah online sama virtual agak lain ya. Tapi ini online ya. Oke, saya kira itu saya nggak tahu, mungkin Pak Ida lebih bisa menjelaskan sebetulnya. Jadi semacam begini Prof, semacam layanan misalnya ada kemudian bagian referensi itu ada fasilitas untuk memberikan kursus Mandarin secara online dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kegiatan-kegiatan referensi kalau di istilahnya di perpustakaan. Oh, oke. Iya. Iya. Pak Ida mau menambahkan mungkin? Boleh Pak Ida? Beli pertanyaan. Sekiranya di tempat lain. Apa pertanyaannya tadi? Itu loh, layanan-layanan referensi yang sekarang itu mungkin memang Bu Astrid itu harus bagaimana gitu. Jadi misalnya kalau di Fakultas Teknik nih, kemudian ada kursus Mendeley dan lain sebagainya, itu usaha dari bagian referensi untuk memberikan layanannya secara virtual kepada mahasiswanya, mungkin seperti itu. Begitu ya Bu Astrid? Ya, sekarang kan berkaitan tadi misalnya dengan Pak Ida perilaku itu kan sudah berubah semua itu Pak. Artinya layanan virtual sekarang mau tidak mau kan harus diadakan. Ya, nah, seperti apa kalau kita menyikapi itu dari sisi pustakawannya, mungkin kan sudah biasa karena pustakawan yang aware ya. Nah ini untuk pemustakanya gitu. Seperti apa kalau misalnya seperti itu yang terjadi? Kepentingannya seperti apa? Ya, oke. Pertama itu saya ingin tegaskan, terutama yang perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi itu menciutkan definisi koleksi perpustakaannya. Terlalu fokus pada e-jurnal dan e-books. E-booksnya sedikit tapi fokusnya pada e-jurnal. Ini adalah satu kesalahan yang terjadi di dalam academic libraries. Karena apa? Karena sebetulnya koleksi referensi seperti ensiklopedia, kemudian kamus itu juga ada online-nya yang dijual. Jadi itu termasuk koleksi yang kemudian diabaikan oleh para pustakawan. Ini satu kelemahan di Indonesia adalah itu. Kalau di negara lain enggak sih. Mereka tetap, jadi semua koleksi itu tetap karena arahnya ke online, mereka tetap membuat koleksi online-nya ada dalam berbagai bentuk. Tidak hanya e-jurnal dan e-books. Kesalahan itu terjadi bukan karena hanya perpustakaan saja, tetapi juga stakeholder. Karena stakeholder itu berpikir bahwa pendidikan ini kaitannya adalah e-jurnal. E-jurnal ini sebenarnya untuk research, bukan untuk sekolah. Jadi sekolah itu buku. Nah ini satu kesalahan yang terjadi. Yang di sisi pertama. Di sisi kedua, itu perpustakaan masih fokus pada penyediaan sumber-sumber informasi aja. Ini balik ke waktu lalu. Di mana hanya menyediakan koleksi silakan diakses. Ini kesalahan kedua. Jadi kita tidak melakukan perubahan pada layanan-layanan yang seharusnya bisa dilakukan secara online. Nah, online itu seperti misalnya memberikan penjelasan tentang bagaimana membuat daftar pustaka dengan Mendeley misalnya. Bagaimana membuat menulis citation in text misalnya. Itu secara caranya gimana? Kemudian apakah penulisan ini sudah benar misalnya. Ini juga layanan-layanan yang sebelumnya perlu diadakan di dalam perpustakaan. Kalau di Texas dulu kan ada juga pustakaan yang khusus dalam mengecek tulisan misalnya. Jadi ada
waktu petugas yang mengecek misalnya proposal atau skripsi atau tesis itu diajukan pada perpustakaan, kemudian perpustakaan ini ngecek karena dia ahli bahasa. Jadi ini dilakukan di situ sehingga pada waktu ketemu dosen ini bahasanya sudah bagus. Nah, yang terjadi kita ini adalah Pak Jun punya pengalaman di situ membaca tesisnya mahasiswa itu berdarah-darah. Karena apa? Karena tulisannya masih jauh dari sempurna dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita itu karena terlalu banyak teoritis sehingga prakteknya lemah. Dan ini dialami oleh para dosen yang menjadi pembimbing. Nah, sebenarnya pustakawan bisa memberikan layanan, misalnya bimbingan penulisan proposal agar bahasanya bagus. Kemudian bagaimana menulis, bagaimana mengutip. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilakukan. Itu adalah layanan-layanan referensi juga yang sebetulnya bisa dilakukan oleh para pustakawan. Nah, kita harus segera menyediakan fasilitas layanan semacam itu kepada pemustaka secara online. Karena apa? Karena memang itu yang kita lakukan sekarang dan ke beberapa tahun ke depan. Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan kita harus juga mempunyai inovasi. Jadi walaupun kita nggak bisa kembali ke masa lalu, inovasi-inovasi tetap harus dibangun dengan berbagai model dan disesuaikan dengan budaya kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ida. Ya, pertanyaan kedua, Prof. Jun akan saya bacakan ya, dari Pak Jatna. Assalamualaikum, mohon izin Prof. Jun, mau tanya berkaitan dengan kemampuan khusus yang diperlukan oleh pustakawan di era Big Data atau era digital di masa pandemi ini, tentunya berbasis serba digital yang paling sesuai dan aman bagi pemustaka. Bagaimana pustakawan, apakah harus memiliki kemampuan lebih untuk mendalami ilmu pengetahuan lain? Apakah ada kebijakan kurikulum untuk sekolah ilmu perpustakaan? Mohon pencerahannya. Matur nuwun, salam hormat. Monggo Prof. Jun. Ya, ini di berkembang ya, apa ya? Mungkin ada yang perlu dimatikan ini. Ini, jadi kalau saya jawab kok bergema kenapa ya? Enggak. Oh ya, oke. Jadi kalau misalkan kurikulumnya itu bisa kita perbaiki ya, tapi sesuai dengan kesepakatan ya, kita mau ke arah mana gitu ya. Tadi yang saya lontarkan itu misalkan IT spesialis itu sebut teknologi spesialis itu maksudnya itu yang terkait dengan tadi perpustakaan, terkait dengan membantu mahasiswa dan dosen dalam penelitian, membantu penulisan dan semacam itu ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur lulus mungkin ada diklat gitu ya. Tapi yang belum itu kurikulumnya yang diperbaiki ya. Jadi kurikulum itu memang setiap 5 tahun sekali berubah harusnya. Kurikulum MIP nggak tahu kapan terakhir berubah, saya lupa dulu zamannya Pak Eko ya. Mungkin sudah lebih 5 tahun kan. Itu memang harusnya sudah berubah dan kita harus memikirkan tadi di Indonesia ini trennya ke arah mana tadi. Mungkin tidak semua yang saya paparkan tadi cocok untuk Indonesia ya. Jadi mungkin ada misalkan yang subjek librarian itu mungkin yang demand paling tinggi kedokteran ya. Di pustakawan kedokteran itu di mana-mana harus punya keahlian khusus ya. Itu bisa aja misalkan MIP kerjasama dengan kedokteran ya. Lalu sebagian SKS-nya itu diambil di kedokteran, tapi dia lulusan MIP dan nanti kelasnya khusus mungkin, jadi ditawarkan ke sekolah-sekolah kedokteran seluruh Indonesia, ya dipasarkan. Nah ini kita akan membuka kelas khusus untuk librarian kedokteran ya, subjek kedokteran itu, misalkan begitu ya. Lalu mungkin juga ada kelas khusus untuk yang TI-nya lebih banyak gitu ya. Jadi ini
nggak tahu nanti saya juga mau bicara sama Pak Ida dan Bu Safira ya. Mungkin kita akan membuat suatu proposal kecil untuk kurikulum MIP ke masa depan gitu, lalu setelah itu baru dibicarakan ke dosen dan juga ke alumni, ke calon mahasiswa dan sebagainya. Menurut saya kok kita harus berubah ya, kurikulum kita harus berubah. Saya kira begitu. Jadi kalau nanti membutuhkan para alumni membutuhkan suatu hal baru, biasanya pada saat reuni itu kita ada refreshing course, tapi karena kita online ya, itu refreshing course itu mungkin bisa kita tawarkan tiap semester gitu ya, atau semester break gitu ya, atau waktu liburan apa gitu, nanti para alumni bisa ngambil lagi beberapa mata kuliah yang dulu belum pernah ada. Saya kira begitu ya menurut saya. Prof. Matur nuwun. Ini ada satu pertanyaan dari Babai. Namanya Babai, semoga saya tidak keliru ya. Menyampaikan koleksi perpustakaan dalam masa pandemi ini banyak yang ke arah digital, termasuk dengan informasinya bagaimana dengan kaum difabel yang dengan segala keterbatasan mereka ingin mendapatkan informasi. Mungkin Pak Ida bisa membantu menjawab, Pak Ida. Sebetulnya teknologinya mendukung ya. Dari dulu saya pernah lihat tahun 2004 itu waktu peresmian perpustakaan Seattle, saya diundang kebetulan. Saya lihat di situ sudah ada namanya tablet dalam bentuk braille itu sudah ada. Jadi tablet braille pun ada. Jadi hanya tidak pernah masuk ke Indonesia. Jadi saya nggak tahu. Karena teknologi kita itu terlalu fokus pada otomasi perpustakaan sederhana. Jadi otomasi sederhana untuk perpustakaan yang terjadi di kita itu sehingga teknologi-teknologi lain itu kurang masuk. Sebetulnya sudah banyak teknologi semacam itu. Hanya kita tidak banyak dikenalkan dengan berbagai perangkat teknologi karena kita fokusnya pada aplikasi otomasi sederhana. Jadi itu contoh aja braille. Kemudian ada misalnya baca buku ya. Bukunya taruh aja di mesin, bukunya sudah buka sendiri, nanti halaman berapa dibacakan, jadi tinggal mendengarkan aja. Jadi ini sebenarnya teknologi-teknologi yang sudah ada di awal abad yang lalu, jadi 2004 itu sudah banyak semacam itu yang sudah diterapkan di perpustakaan. Yang saya lihat di Seattle, karena waktu itu pembukaan perpustakaan Seattle, dan di situ juga ada buku itu taruh aja di mesin, kemudian tinggal mendengarkan, kemudian dia langsung mendengarkan buku. Kemudian juga misalnya keyboard yang braille, misalnya keyboard braille itu ada. Kemudian printernya printer braille misalnya itu juga sudah ada dari zaman dulu ya. Sudah ada 20 tahun yang lalu dibuat. Cuman nggak terkenal di kita itu karena kita berpikir difabel itu baru belakangan, tetapi juga sangat menyedihkan itu karena fasilitas difabel itu kemudian dikotai, jadi diberikan wadah, jadi seakan-akan difabel itu tidak bisa kemana-mana di dalam sebuah perpustakaan. Ya di ruangan itu seharusnya kan bisa, misalnya perpustakaan itu sampai lantai 5, ya difabel bisa sampai ke lantai 5 juga. Di lantai 5 juga ada fasilitas untuk difabel, bukan dikotai ruangan kecil, kamu karena kamu difabel kemudian kamu duduknya di situ aja, itu nggak cocok. Jadi difabel itu harusnya bisa kemana-mana. Kemudian ada fasilitas. Jadi teknologi sebetulnya sudah mendukung, sudah lama ada. Jadi kalau di acara-acara IFLA misalnya, kemudian acara ELE itu produk-produk untuk difabel juga ada di booth-booth itu. Produk-produk itu ditawarkan juga sebenarnya. Sayang kita tidak banyak mengenali itu karena kita fokusnya pada penawaran e-journal. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ida, terima kasih Prof. Jun. Bapak Ibu peserta Web Talk, seru sekali materi hari ini dan ternyata tidak terasa kita ada di penghujung acara, kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi terima kasih kami haturkan kepada Prof. Jun dan Pak Ida yang telah menyampaikan paparannya. Bapak Ibu silakan untuk mengisi presensi, nanti sertifikat akan segera dikirimkan. Tidak berpanjang kata, kita akan segera mengakhiri acara pengukuhan pengurus KAGAMA MIP dan web talk show pada sore hari ini.
Saya, Anastasia Trisusiati, jika ada keterbatasan dan salah kata dalam memandu acara ini, mohon dimaafkan. Teruslah berkembang Kagama MIP. Selamat sore, terima kasih panitia dan seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mbak Susi. Waalaikumsalam.